Saya memberi judul pada renungan hari ini adalah Gereja di atas Batu Karang. Pada hari ini tanggal 22 Februari, gereja merayakan takhta Santo Petrus, Uskup Roma, wakil Yesus Kristus, kepala para rasul dan kepala gereja universal. Petrus lahir di Betsaida, Israel, dan memerintah sebagai uskup sekitar tahun 37 sampai 53, dan tahun 42 Masehi Tuhan Yesus sendiri mengangkatnya sebagai paus yang pertama. Kutipan kitab suci dari kata-kata Yesus yang sangat terkenal tentang pengangkatan Petrus dalam takhta sebagai pemimpin gereja universal pertama adalah, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Kutipan ini membawa kita pada beberapa permenungan, setidak-tidaknya yang saya bisa renungkan. Pertama, Tuhan Yesus menyebut Petrus sebagai batu karang yang diberikan kekuasaan atau otoritas. Ke-12 rasul tentu saja hadir pada saat Yesus mengucapkan kata-kata ini. Namun Yesus berjanji untuk memberikan kunci kerajaan kepada Petrus sebagai pemimpin, yang melambangkan otoritas Kristus, kuasa surgawi atas kerajaan surga di atas dunia, yaitu gereja. Bahkan Yesus menunjuk pada Petrus dengan sangat jelas, sangat tegas melalui penggunaan kata ganti pribadi kedua, engkau, mu, kau, sebanyak 7 kali dalam 3 ayat dalam kutipan Injil Matius ini, yaitu ayat 17 sampai 19. Jelaslah bahwa Yesus memberitahukan otoritas khusus kepada Petrus. 2. Yesus menghendaki panggilan baru dan radikal dari Petrus dengan mengubah nama Simon menjadi Petrus. Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Petrus sebagai batu karang disebutkan dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 42. Ketika Andreas membawa saudaranya Simon untuk bertemu dengan Yesus, saat itu Yesus memandang Simon dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Nama Kefas adalah bentuk sederhana dari bahasa Aram, Kefa, yang artinya adalah batu karang. Ketika Allah mengungkapkan dirinya kepada umatnya dalam suatu panggilan yang baru dan radikal, kadangkala Allah mengubah nama seseorang. Secara khusus, kita bisa menemukan hal itu dalam Allah memanggil para bapa bangsa. Abram dalam bahasa Ibrani berarti bapa yang terpuji, diubah menjadi Abraham, artinya bapa dari banyak bangsa. Yakub artinya pengganti, diubah namanya menjadi Israel, artinya seorang yang menang melawan Allah. Di sini jelaslah bahwa Allah menghendaki suatu panggilan baru yang radikal dengan mengubah nama Simon menjadi Petrus. Ketiga, Yesus menjadikan Petrus sebagai bapa, paus dari keluarga umat beriman. Dalam kitab Nabi Yesaya pasal 51 ayat 1-2 mengatakan hal ini, dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan, pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat.
Pandanglah Abraham, bapa leluhurmu. Abraham berarti bapa dari banyak bangsa. Di sini Yesus menjadikan Petrus sebagai bapa yang sejati dari keluarga umat beriman. Sama seperti Allah menjadikan Abraham sebagai bapa yang sejati dalam iman. Kita bisa baca dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 4 ayat 1 sampai 18, atau dalam surat Yakobus pasal 2 ayat 21. Oleh karena itu, sudah sepantasnya bahwa penerus Petrus disebut paus atau papa, seperti halnya Abraham. Dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 24. Dalam bahasa Italia, paus biasanya juga dipanggil papa.